Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada mata kuliah analisis kompleks. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat bilangan kompleks. Untuk sifat bilangan kompleks itu terdiri dari sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, elemen netral pada operasi penjumlahan, elemen netral pada operasi perkalian. Untuk sifat komutatif sebenarnya sama saja dengan pelajaran di analisis real yang mungkin dulu pernah kalian peroleh. Jadi sifat komutatif itu mengatakan bahwa untuk operasi penjumlahan, jika kita menjumlahkan dua bilangan kompleks, yaitu Z1 tambah Z2, maka hasilnya akan sama dengan apabila kita menjumlahkan Z2 dulu terhadap Z1 atau Z2 ditambah Z1. Jadi kalau posisinya ditukar itu meskipun posisinya ditukar antara Z1 dan Z2, apabila dijumlahkan hasilnya tetap sama. Jadi Z1 ditambah Z2 ini hasilnya akan sama dengan Z2 ditambah Z1. Begitupun pada operasi perkalian. Z1 dikali Z2 yang ini akan sama dengan Z2 dikali Z1. Ingat bahwa di sini Z, Z1, Z2, Z3 adalah elemen dari bilangan kompleks. Ya. Ini sudah jelas bahwa Z itu ada di bilangan kompleks. Dan Z1 tambah Z2 itu sama dengan Z2 tambah Z1. Z1 kali Z2 itu sama dengan Z2 kali Z1. Ini disebut dengan sifat komutatif. Sifat komutatif. Nah, kemudian sifat kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu melibatkan tiga bilangan kompleks. Ya. Di sini kita misalkan saja tiga bilangan kompleks itu adalah Z1, Z2, dan Z3. Z1, Z2, Z3. Nah, sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan mengatakan bahwa Z1 yang ditambahkan hasil dari penjumlahan Z2 tambah Z3 itu akan sama dengan jika kita menjumlahkan dulu Z1 dengan Z2, baru nanti hasilnya kita jumlahkan dengan Z3. Jadi di sini ada kurung prioritas, ya, yang mana yang lebih dulu dijumlahkan, nanti hasilnya itu sama saja apabila kita menjumlahkan dulu yang lainnya. Jadi bedanya itu di tempat kurung-kurungnya ini. Begitupun untuk perkalian. Jadi bedanya di sini. Ini kan Z1-nya Z1-nya berhenti dulu. Nanti yang kita jumlahkan dulu adalah Z2 tambah Z3. Nanti hasilnya ini baru kita jumlahkan terhadap Z1. Kalau yang di sebelah kanan, Z1 tambah Z2 dulu yang kita urus, baru kemudian kita jumlahkan hasilnya dengan Z3. Nah, untuk perkalian juga sama. Kita kalikan dulu Z2 dan Z3, baru kita kalikan dengan Z1. Kemudian di ruas kanannya kita kalikan Z1 dengan Z2, baru kita kalikan hasilnya dengan Z3. Kemudian ada juga yang disebut sifat distributif, yaitu ini gabungan antara perkalian dengan penjumlahan. Di sini Z1 dikali Z2 ditambah Z3 sama saja hasilnya dengan Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z3. Ya. Jadi ini ibaratnya kalau kurungnya dibuka ini kali ini, Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z3. Kemudian elemen netral terhadap penjumlahan.
Jadi maksudnya kalau di penjumlahan itu kita punya 0. Sedemikian sehingga kalau bilangan Z atau kompleks kita jumlahkan dengan 0, hasilnya sama saja dengan kita jumlahkan 0 dengan Z, dan hasilnya itu adalah Z sendiri. Kembali lagi ke siapa yang dijumlahkan dengan 0. Sedangkan untuk elemen netral terhadap perkalian itu 1 elemennya, karena kalau Z dikali 1 itu hasilnya sama dengan 1 kali Z yang sama dengan Z. Jadi elemen netral itu adalah fungsinya ya mengembalikan bentuk asal dari bilangannya, mengembalikan bentuk bilangan kompleks itu ke bentuk asalnya dia lagi, atau dia mencerminkan si bilangan kompleks itu ke bentuk asalnya. Jadi meskipun kita operasikan dengan elemen netral ini, nanti hasil operasinya tetap akan sama dengan bilangan itu sendiri. Itu maksud saya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuktikan beberapa sifat dari bilangan kompleks. Jadi sebelum kita membuktikan, kita harus mengambil dulu sebarang elemennya. Di sini kita ambil sebarang elemen Z1 yang kita beri nama Z1, Z2, dan Z3 di dalam bilangan kompleks, di mana Z1 nilainya sama dengan X1 ditambah Y1I, Z2 sama dengan X2 ditambah Y2I, dan Z3 ditambah Z3 sama dengan X3 ditambah Y3I, di mana X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 adalah bilangan real. Untuk sifat komutatif pada penjumlahan, tujuan kita adalah kita akan membuktikan Z1 ditambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Pertama-tama kita melangkah dulu dari Z1 tambah Z2. Kita substitusi nilai Z1 dan Z2, di mana Z1 sama dengan X1 tambah Y1I ditambah Z2 yaitu X2 ditambah Y2I. Nah, nanti kurung ini bisa kita buka, kemudian kita bisa pindahkan X1 ke sebelah X2. X2-nya kita ganti di posisi X1. Begitupun Y1I kita ganti di posisi Y2I. Y2I mengganti posisi Y1I. Hal ini boleh terjadi karena kita ingat bahwa X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 itu ada di bilangan real, yang mana bilangan real juga memenuhi sifat komutatif. Artinya X1 tambah X2 sama dengan X2 ditambah X1. Begitupun Y1 ditambah Y2 sama dengan Y2 ditambah Y1. Nah, karena ini bisa berpindah, maka kita tulis sama dengan X2 ditambah Y2I ditambah X1 ditambah Y1I, yang mana nilai yang pertama ini, suku pertama di sini dalam kurung adalah Z2, dan suku yang di sebelah sini adalah Z1. Dengan demikian terbukti bahwa Z1 tambah Z2 sama dengan Z2 ditambah Z1. Ini sifat komutatif penjumlahan. Untuk sifat komutatif perkalian, tujuan kita adalah membuktikan Z1 kali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Langkah kita yang pertama, kita tuliskan dulu Z1 kali Z2 sama dengan disubstitusi nilai Z1 dan Z2 menjadi X1 tambah Y1I dikali X2 ditambah Y2I. Di sini kita perkalian biasa, perkalian kurung, menjadi X1 kali X2 ditambah X1 Y2I ditambah X2 Y1I ditambah Y1 Y2I kuadrat. Ini menjadi X2 X1, bisa kita ubah yang awalnya X1 X2 menjadi X2 X1, karena kita ingat lagi bahwa bilangan real memenuhi sifat komutatif baik pada operasi penjumlahan maupun perkalian. Ini juga kita tukar posisinya menjadi X2 Y1I dulu. Ini kita tukar posisinya
X1 tambah Y2I di belakangnya X2 Y1I, dan di sini kita tulis Y1 kali Y2I kuadrat. Nah, ini dan ini bisa saya gabung dengan mengeluarkan X2 seperti yang di sini. Kemudian yang bagian ini bisa saya gabung juga, kemudian saya keluarkan Y2-nya karena yang sama Y2I, sorry. Jadi bukan Y2 saja ya, tapi Y2I yang dikeluarkan karena sama Y2I, di sini juga Y2I. Sisanya saya letakkan dalam kurung. Nah, bentuk ini kalau dalam pemfaktoran akan menjadi X2 ditambah Y2I dikali X1 ditambah Y1I, yang mana bentuk ini menjadi Z2 dikali Z1. Dengan demikian terbukti bahwa sifat komutatif pada operasi perkalian terpenuhi. Nah, berikutnya adalah sifat elemen netral terhadap penjumlahan. Di sini saya misalkan Z, ini komanya seharusnya tidak ada ya, sorry. Misalkan Z elemen C bilangan kompleks dengan Z sama dengan X ditambah YI, di mana X, Y-nya ada di dalam real. Nah, ingat bahwa yang mau dibuktikan adalah ini ya, Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z, dan nilai Z tambah 0 maupun 0 tambah Z ini nanti ternyata akan sama dengan Z. Bisa dicek lagi di sini. Nah, ini tulisannya. Kalau elemen netral ini terhadap penjumlahan bentuknya seperti ini ya. Jadi yang mau dibuktikan ada 1, 2, 3. Ada 3 hubungan di sini. Oke. Maksud saya 3 hubungan itu 3 hubungan sama dengan ya. Dari Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z, dan hasilnya ini semua ini sama dengan Z. Nah, dari Z tambah 0 kita akan bergerak menjadi menuliskan bentuk ekuivalennya, bentuk sama dengannya, yaitu X tambah YI, karena Z sama dengan X tambah YI. Kemudian 0 sendiri bisa ditulis menjadi 0 tambah 0I. Nah, ini bisa kita tukar posisinya, kemudian kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. 0I bisa ditambah YI, yang 0 tambah 0I ini kita ini seperti sifat komutatif ya. Jadi sebenarnya berlaku saja karena bentuk sifat komutatif itu sudah kita buktikan di sifat sebelumnya. Jadi sebenarnya ini mengikuti pembuktian dari sifat komutatif. Atau bisa juga sebenarnya kita tulis bahwa ini sudah jelas karena sifat komutatif tadi sudah kita buktikan. Oke, ini Z tambah 0-nya, kemudian kita buka kurungnya dan kita atur posisinya sehingga menjadi 0 tambah 0I, X tambah YI. Nah, ini kalau saya kurungkan, jadi kalau saya kurungkan ini harusnya kurung ya, kurung begini. Kemudian ini juga saya kurungkan. Nah, ini jadi 0 tambah Z. Nah, untuk Z tambah 0 juga sama. Ini untuk hubungan yang menjadi sama dengan Z ya. Ini sudah berlaku hubungan pertamanya, Z tambah 0 sama dengan 0 tambah Z. Sekarang kita mau mengecek Z tambah 0 ini sama dengan Z apa tidak. Nah, Z tambah 0 kita uraikan menjadi yang bentuk ini, X tambah YI. 0-nya kita uraikan jadi 0 tambah 0I. Kita jumlahkan unsur yang bersesuaian, yang mengandung I dan tidak mengandung I, yaitu X tambah 0 ditambah YI tambah 0 I, harusnya di sini ada 0I ya. Nah, menjadi X tambah YI karena X tambah 0X, YI tambah 0I juga YI. Nah, ini nilai ini sama dengan Z. Kembali lagi ke bentuk yang di sini ya. Begitupun 0 tambah Z. Sama langkahnya, kita bentuk jadi 0 tambah 0I ditambah X tambah YI. Kenapa? Karena 0 itu sama dengan 0 tambah 0I di dalam bilangan kompleks, dan Z sendiri X tambah YI karena di sini sudah dimisalkan. Kemudian kita atur posisinya agar yang bagian real sama dengan bagian real, berkumpul dengan bagian real gitu, dan bagian imajiner berkumpul dengan imajiner. Hasilnya sama dengan 0 tambah X ditambah 0I tambah YI, dan ini nilainya X tambah YI sama dengan Z.
sehingga terbukti bahwa hubungan ini memang berlaku. Ya. Untuk elemen netral terhadap perkalian juga sama. Jadi pertama kita tuliskan dulu bahwa Z kali 1, Z itu ya nilainya tadi X tambah YI, dan 1 itu kalau kita tuliskan di dalam bilangan kompleks menjadi 1 tambah 0I, karena bagian imajinernya kan tidak ada, yang ada hanya bagian realnya. Kemudian ini sama dengan X tambah 0 ditambah YI tambah 0, kita tulis jadi sama dengan X tambah YI sama dengan Z. Nah kemudian ini juga sama, 1 kali Z sama dengan 1 tambah 0I ditambah ini kok ditambah, ini dikali harusnya, dikali X tambah YI, ini jadi X tambah YI tambah 0 tambah 0 menjadi sama dengan X tambah YI, yang mana ini nilai Z. Nah kalau kita lihat Z kali 1 sama dengan Z, 1 kali Z juga nilainya sama dengan Z. Ini bisa terbukti bahwa Z kali 1 nilainya sama dengan 1 kali Z, yaitu sama dengan Z. Jadi sudah terbukti ada sifat komutatif di dalam bilangan kompleks. Ada juga sifat terhadap elemen netral untuk operasi penjumlahan, juga operasi perkalian. Nah yang belum dibuktikan adalah sifat asosiatif dan distributif. Nah ini ada latihan yang harus dikerjakan, jadi tolong buktikan bagaimanakah sifat itu bisa berlaku gitu, sifat asosiatif dan distributif. Juga buktikan misalkan kalau misalkan ada Z1 sama dengan A tambah BI dan Z2 sama dengan C tambah DI, Z1 akan sama dengan Z2 jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Ya, coba dibuktikan 2 soal berikut. Terima kasih atas perhatiannya terkait penjelasan ini. Semoga paham. Apabila tidak paham atau masih ada pertanyaan, mohon untuk mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.